Oke. Oke ya. Oke. Satu, dua, tar guys, tar. Ya, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Kalian sehat-sehat ya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi karena kita sedang ada pandemik wabah wabah lagi ya, udah pandemik wabah. Jadi ada pandemik COVID-19 atau corona yang menerjang negara tercinta kita. Jadi banyak dampak yang ditimbulkan kan anak-anak. Jadi salah satunya kita pembelajaran daring dengan online. Makanya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kita hanya bisa bertatap muka dengan bantuan sarana teknologi sekarang. Ya, oleh karena itu Ibu akan memulai pembelajaran kita kali ini ya. Ibu mau tahu dulu siapa aja yang sudah masuk ke kelas online-nya Ibu? Bisa absen satu-satu ya, presentasi. Kok presentasi ya, Ibu salah ngomong. Presensi mandiri terlebih dahulu, oke? Iya, Bu. Oke, dimulai anak-anak. Saya Dwi Cayaningrum hadir, Bu. Erwinda hadir. Baik. Siapa lagi yang hadir? Sebentar Ibu ambil dulu pulpen Ibu ya. Mana pulpen Ibu anak-anak? Oh, ternyata di sini. Bahrul Yasin hadir, Bu. Oke, baik. Sudah banyak yang hadir di kelas online Ibu ya. Oke, anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Ada yang tahu? Flora fauna. Vulkanisme, Bu. Kalau vulkanisme kita belajar hari ini. Oh, iya. Kemarin litosfer, Bu. Iya, litosfer, Bu. Bagian gempa bumi. Masa kemarin kalian tidak ingat? Oke, kalian harus pandai-pandai belajar lagi ya, baca buku agar nanti pengetahuan kalian itu yang kalian dapatkan itu tambah banyak. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Siap. Oke, pinter. Jadi kita hari ini akan belajar pada bab litosfer dengan submateri mengenai vulkanisme. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, jadi ada yang tahu nggak sih litosfer itu apa? Ada yang tahu nggak sih mengenai vulkanisme atau gunung api itu? Ada yang tahu? Ayo. Suatu tumbukan lempeng yang menyebabkan keluarnya magma. Oh, baik. Jawaban Erwinda sudah benar, tapi masih ada yang kurang. Ada yang bisa menambahkan? Bagaimana dengan Nakningrum maksudnya Ibu? Nakningrum? Oke, baik, karena memang kita ini pembelajarannya secara online, jadi masih banyak kendala dan rintangan kita dalam pembelajaran kali ini ya. Ada yang ada yang jaringannya hilang,
hilang, ada jaringannya tidak ada, seperti itu. Oh wah, ada yang baru masuk di kelas ibu ya. Siapa? Tolong di presensi mandiri, nak. Halo? Ada yang baru masuk kelas ibu ya? Billy? Oke, Billy sepertinya nge-lag juga ya, karena memang gini resiko kita Iya, Bu. kita dalam kuliah daring seperti pembelajaran daring kita seperti ini ya. Oke, Ibu. Jadi tadi jawaban Erwinda sudah baik dan benar, tapi masih ada yang perlu ditambahkan. Ada yang bisa memperbaiki dari jawaban Erwinda tadi? Oke, sepertinya tidak ada, jadi Ibu akan menjelaskan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, gunung api dalam istilah asing itu biasanya disebut vulkano. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gunung api itu merupakan gunung yang di dalamnya terdapat lahar panas. Nah, kalau secara umum itu didefinisikan gunung api merupakan timbunan dari permukaan bumi, timbulan dari permukaan bumi. Timbulan ini mengandung material di atasnya dan terdapat lahar atau aktivitas magma di bawahnya di dalam inti bumi. Jadi seperti itu anak-anak ya, mengerti? Mengerti. Baik, pintar sekali. Jadi kalian harus banyak-banyak membaca buku ya anak-anak, biar pengetahuan yang kalian miliki itu tidak hanya sebatas pengetahuan dasar, tapi kalian bisa meluaskan kembali pengetahuan kalian itu, oke? Iya, Bu. Pintar sekali. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penyebab terjadinya gunung api itu meletus, oke? Jadi dengarkan baik anak-anak. Jadi pertama, itu penyebab terjadinya gunung meletus itu adalah adanya peningkatan terjadinya gempa vulkanik. Jadi gempa vulkanik adalah gempa bumi akibat aktivitas kegunung apian atau vulkanisme yang kita sebut saat ini ya. Kemudian gempa vulkanik ini terjadi karena ada magma di dalam bumi, di dalam gunung berapi itu. Ketika ada aktivitas gempa vulkanik ini semakin besar dan terjadi berkali-kali, maka gunung api bisa meletus sewaktu-waktu. Seperti itu ya anak-anak ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya pergerakan tektonik pada lapisan bumi. Jadi pergerakan ini nih terjadi karena struktur lapisan bumi di bawah gunung itu terdapat lempeng tektonik. Lempeng tektonik ya anak-anak. Jadi misalnya gerakan lempeng dapat menyebabkan meningkatnya tekanan pada dapur magma dan pada akhirnya akan membuat magma tersebut terdorong ke atas, kemudian dia sehingga berada di tepat bawah kawah sehingga bisa menyebabkan gunung itu meletus. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya deformasi badan gunung. Jadi perubahan ini ini merupakan perubahan yang terjadi pada badan gunung berapi diakibatkan oleh meningkatnya gelombang listrik dan magnet. Kemudian yang keempat itu adalah lempeng bumi yang saling berdesakan. Nah, lempeng-lempeng bumi ini yang berada di bawah kerak bumi terus bergerak setiap saat anak-anak. Jadi mereka itu tidak pernah berhenti, terus bergerak. Nah, kemudian lempeng-lempeng bumi yang bergerak tersebut akan bertemu di daerah pegunungan yang merupakan area pertemuan. Jadi akibatnya itu terjadi aktivitas geologi yang sehingga menyebabkan gunung api itu dapat meletus. Dan yang terakhir yaitu adanya
tekanan yang sangat tinggi, tekanan yang sangat tinggi, sehingga cairan magma yang ada di dalam bumi itu terdorong dan bergerak ke atas, sehingga masuk ke daerah kawah gunung dan meluap, sehingga terjadi letusan gunung berapi. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Baik, pintar sekali. Tolong itu dipahami dan diresapi ya anak-anak. Oke. Sebentar ya anak-anak. Nah, seperti ini aja Ibu. Oke. Kemudian Ibu ingin bertanya kepada kalian. Gempa bumi ini memiliki bentuk-bentuk tersendiri loh di setiap tempatnya. Di tempat satu dan di tempat yang lain itu bisa saja berbeda bentuknya. Ya. Jadi ada 3 bentuk gunung api yang secara umum dikenal di dunia ini. Adakah yang bisa menjawab? Keempat dari bentuk-bentuk ketiga maksud Ibu ya. Ketiga dari bentuk gunung api. Ada yang bisa? Gunung api strato, Tombolo. Ya. Sebutkan namanya dulu anak-anak biar Ibu tahu siapa yang bisa menjawab. Erwinda. Baik, Erwinda silakan menjawab. Gunung api strato, Tombolo. Yang satunya lupa. Oke, karena Erwinda sudah menjawab 2 itu sudah baik ya. Ditingkatkan lagi belajarnya agar bisa menguasai materi ini ya. Oke, yang terakhir itu adalah gunung api perisai. Jadi ada 3 ya anak-anak. Gunung api strato, gunung api strato sama Tombolo itu sebenarnya mirip. Dan gunung api Mar dan gunung api perisai. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang bentuk gunung api ini. Jadi gunung api strato itu tadi adalah gunung api yang bentuknya itu seperti kerucut. Dia tuh bentuknya seperti gini, kerucut ke atas dia. Terus di Indonesia ini banyak sih yang mempunyai bentuk gunung seperti ini. Kemudian gunung api Mar. Gunung api Mar ini dia tuh ciri-cirinya tuh itu dia letusannya itu sangat kuat. Letusannya sangat kuat sehingga kayak material yang dikeluarkan itu bakal hancur dan terlempar keluar sehingga dari lokasi letusannya itu dia bisa terlempar sangat jauh. Seperti itu ya anak-anak. Contohnya seperti Gunung Rinjani di NTB. Ada yang tahu? Tahu. Oke, pintar. Kemudian yang terakhir adalah gunung api perisai. Jadi gunung api ini bentuknya kayak tameng. Iya, pintar sekali. Kayak tameng. Tepuk tangan untuk Ningrum. Tepuk tangan anak-anak. Tepuk tangan, pintar sekali. Kalian harus banyak-banyak belajar ini ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan memasuki mengenai tipe erupsi atau tipe letusan. Jadi Ibu akan sedikit saja menjelaskan. Jadi tipe erupsi atau letusan ini ada 7 ya anak-anak. Ada 7. Yaitu ada tipe Hawaii, ada tipe Stromboli, ada tipe Volcano, ada tipe Peret, terus ada tipe Merapi, terus ada tipe Estevins dan tipe Peli. Ada 7 ya. Jadi tipe-tipe ini antara tempat yang satu dengan tempat yang lain itu berbeda-beda tipe letusannya. Misalnya di Indonesia aja itu tipe letusannya itu pasti berbeda-beda. Jadi seperti tipe
letusan Merapi itu contohnya berada di Jawa Tengah seperti Gunung Merapi, ya. Kemudian ada tipe pele yang tipe pele tipe peret maksud ibu. Tipe peret itu seperti yang ada di Gunung Krakatau di Selat Sunda. Pasti kalian tahu kan Gunung Krakatau itu yang sangat dahsyat hingga ke belahan dunia lainnya. Di dunia yang lain. Kok di dunia yang lain? Di bagian dunia yang lain seperti itu. Nah, kemudian ibu akan memberikan sebelum itu ibu ingin bertanya, kalian sudah mengerti tidak penjelasan dari ibu tadi? Atau ada yang Mengerti. ingin Iya, ditanyakan? Bu. Oke, Tidak. tidak ada. Jadi Tidak. ingin tahu tentang pengetahuan kalian deh. Kalian bisa sebutkan gunung api yang pernah meletus di Indonesia apa saja? Ada yang bisa menjawab? Krakatau. Saya, Bu. Oke, Saya, Bu, dari Jayaningrum. Nak Ningrum terlebih dahulu, nanti disusul dengan Erwinda ya. Ayo silakan, Nak Ningrum. Gunung Arjuna, Bu. Iya, ada lagi? Gunung Kawi, Bu. Iya, benar. Baik, ada lagi? Bu, maaf, tadi benarkah? Gunung Kawi. Saya nyebutin Gunung Kawi. Oh, sebentar. Ibu belum pernah mendengar kalau Gunung Kawi belum meletus ya? Kalau yang lain Belum, bagaimana? Bu. Belum. Bagaimana? Gunung Merapi. Pintar. Oke. Sudah, Bu. Baik. Terima kasih Ningrum atas jawabannya, pintar sekali. Good. Ayo. Sama-sama. Kalau begitu Nak Erwinda bisa menambahkan dari jawabannya teman Mbak Ningrum tadi, Ningrum tadi. Gunung Bromo, Gunung Rinjani, Gunung Krakatau, Gunung Toba, Gunung Merapi udah ya. Iya. Semeru, Wah, Gunung Lawu. Tambora. Baik. Tambora. Iya, baik. Pintar sekali ya. Pintar sekali kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Terus belajar dan itu hebat banget. Tepuk tangan. Bu, sapa obong-obong? Baik. Iya. Karena tadi Ibu sudah banyak berbicara ya, anak-anak. Banyak berbicara, Ibu. Jadi Ibu ingin kalian sepertinya Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Boleh? Ibu memberikan tugas pada kalian. Ini gampang. Gak boleh. Kok gak boleh ya? Ya sebenarnya Ibu tuh gak boleh kasih tugas ke kalian karena kalian tuh kan harusnya gak usah mikir yang berat-berat ya. Tapi sepertinya tuntunan ini harus memberikan kalian tugas. Jadi maafkan Ibu ya anak-anak. Gak apa-apa, asal ada hadiahnya, Bu. Iya, Bu, Tenang ada saja. hadiahnya. Nanti kalau kalian bisa menjawab dengan baik dan benar tugas dari Ibu ini, kalian akan dapat hadiah kok. Nanti Ibu minta alamat kalian karena kita belum bisa bertemu ya anak-anak. Jadi Ibu hanya bisa mengirimkan via JNE, JNT atau yang lain sebagainya untuk mengirimkan hadiahnya ke rumah kalian. Oke? Oke. Jadi Saya minta hadiah sepeda pancal, Bu. sepeda pancal. Saya Wah. maunya IKEA. Wah. IKEA, Bu. Baik, apalagi kalian ingin request apa?
bahasa. Saya HP sama Bu. Ada poligon Saya ya HP. Bu. Baik. Mobil. Boleh. Kalian minta apa aja boleh. Nanti tinggal kirim aja uangnya ke ibu. Nanti ibu belikan kepada untuk kalian ya. Oke. Wah, ada yang baru masuk ternyata ya. Iya Bu, Karisma Bu. Habis keluar sama cowoknya. Karisma habis kenapa keluar sama baru cowoknya masuk Bu. di kelas online-nya ibu? Tolong beri penjelasan terlebih dahulu, Nak. Habis kencan Bu. Ini sepertinya Karisma tidak bisa mendengar karena dia memutkan. Karisma budak Bu, budak. Gak boleh kayak gitu sama temannya ya, Nak Billy. Oke, tidak apa-apa Ya dia Karisma. diam saja kok. Yang penting Karisma sudah masuk ke dalam kelasnya ibu. Jadi ibu bahagia sekali. Kalian antusias banget untuk masuk ke kelasnya ibu. Tepuk tangan untuk kalian. Tepuk tangan. Sepertinya Karisma kemana Bu? ya Allah, kenapa seperti itu? Jadi sepertinya hanya ibu yang antusias di sini ya. Karisma nakal Bu, rame aja. Padahal Karisma diam loh, Nak Billy. Dia sok manis Bu, sama minum. Baik, kita kembali ke pembahasan ya. Jadi tugas ibu itu adalah kalian ini tugasnya bisa berkelompok tapi bisa juga berindividu. Individu. Jadi kalian ingin pilih berkelompok atau individu? Tidak ada tugas Bu. Sebenarnya ibu juga tidak ingin memberikan tugas ya Nak, tapi tuntutan untuk ibu ingin mengisi nilai kalian tuh pakai apa gitu kan? Jadi Karisma saja biar yang ngerjain tugas. Gak boleh gitu Nak Billy. Saya sayang sama Risma Bu. Iya, walaupun seperti itu Nabili harus juga berpartisipasi dengan tugas ini dong. Nanti Nabili bagaimana mendapatkan nilai yang bagus. Oke, tugasnya itu adalah mencari dampak. Jadi kalau misalnya kelompok itu ibu akan ada 2 topik. Tapi kalau misalnya memang kalian individu juga nanti ada 2 topik. Jadi kalian ingin individu atau kelompok anak-anak? Kelompok. Kelompok aja ya. Jadi di sini ada 1, 2. Saya sama Karisma Bu. Iya, ibu akan Soalnya saya tidak bisa lepas dari Karisma. Iya, begitu bucin ya. Bucin Nak Billy satu ini. Jadi sebenarnya ini muridnya ada berapa ya anak-anak? 6 ya? 7. 7? Oh, 6. 6 ya? Tapi yang satu sedang izin ya. Tadi dia nge-WA ibu, katanya Bu mohon maaf belum bisa ikut pembelajaran daring ibu, kelas online ibu karena saya sedang berada di rumah neneknya dan tidak ada sinyal karena di sana di pedesaan jadi susah sinyal gitu katanya. Oh, jadi pelosok sekali Bu ya. Iya kan. Jadi nanti ibu bagi 2 kelompok. Jadi ada 1 kelompok 3 anak ya anak-anak. Nanti yang sekelompok sama dia Wahyu. Nanti dia Wahyu itu nanti hubungi dia aja ya untuk kasih tahu ini tugasnya ada mengenai ini. Oke. Ibu bagikan saja ya kelompoknya anak-anak biar kalian mudah. Oke. Karisma, Billy dan Baru Yasin itu sekelompok. Saya sama Karisma. Iya karena ibu tahu kamu bucin ya Bill. Jadi ibu mau sekelompokan dengan Karisma. Saya enggak mau sama Karisma wis Bu. Soalnya dia bucin. Ibu sudah membagikan Billy. Sudah Billy terima saya sama saja ya. Sudah saya sama Erwinda Bu. Billy sudah terima saja ya. Sudah dibagikan kelompoknya. Oke?
Karisma Terus jahat, Bu. kalian harus baik-baik sama teman-temannya ya. Bentar lagi mau puasa Dia loh, harus kebanyakan bacot. maaf-maafan ya. Dia bacot, Bu. Dia Iya, bacot. nanti di baik-baikan ya. Nah, kemudian eh kelompok terakhir ada Erwinda, Ningrum, dan Dia. Oke, Siap, Bu. jadi Ibu jelaskan tugasnya dulu ya anak-anak. Dari tadi Ibu bilang jelasin tugasnya belum selesai-selesai. Jadi tugasnya itu mengenai dampak dan mitigasi dari bencana gunung api. Nah, sebelumnya itu gunung api itu ada dua letaknya. Ada yang di dasar laut dan ada yang di daratan. Dia keselan jopo. Di daratan dan di dasar laut. Nah, di dasar kedua tempat ini mempunyai dampak yang berbeda pula. Nah, kalian menjelaskan, sebutkan dan jelaskan dampak dari gunung api itu. Jadi nanti Ibu akan membaginya. Kelompok Erwinda itu mengenai gunung api di dasar laut. Baik, kemudian kelompok Karisma itu yang berada di daratan. Jadi kalian jelaskan, sebutkan dan jelaskan dampaknya, kemudian cara mitigasinya itu seperti apa. Oke? Ya, itu nanti diketik di Word aja. Kalau misalnya kalian bisa menambahkan seperti gambar atau video, boleh. Boleh. Kemudian nanti kirim ke email Ibu, oke? Oke. Mungkin sekian dari Ibu ya, karena pembelajaran kita juga sudah habis. Bila ada Ibu salah kata, mohon dimaafkan. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Oh, enggak semangat, Bu. Semangat untuk mengerjakan tugasnya. Ibu Enggak doakan semangat. kalian Semangat dong. Harus ada dong. karisma, Semangat, Bu. Bu. Semangat. Nanti Ibu kasih hadiah loh. Ibu kasih kirimkan hadiahnya untuk kalian. Oke? Karisma males, Iya, Bu. Bu. Iya. Nanti kalau yang malas Ibu kasih nilai merah deh, oke? Karisma itu males, Bu. Ya, nanti Ibu kasih nilai merah sama Karisma, oke? Karisma nggak boleh males-males ya. Pintar. Jadi, stay safe ya anak-anak. Kalian di rumah aja dulu biar kita tidak untuk menghindari dari virus corona ini. Istirahat yang cukup, sehat-sehat ya anak-anak. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita cepat bertemu ya anak-anak. Salam. Ya, bye-bye. Dadah. Terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu.